Halo sahabat, kembali lagi dengan saya Angga. Di sini saya akan mencoba mengunboxing dan sedikit mereview smartwatch DT number 135. Jadi seperti ini penampakan boxnya, penampakan smartwatchnya. Kemudian di bagian kiri di sini bisa untuk melihat berapa kalori yang terbuang, kemudian bisa untuk remote kamera, kemudian Bluetooth call, kemudian Bluetooth music, kemudian di sini activity tracker untuk melihat berapa jumlah langkah kita, langkah kaki, kemudian heart rate, step, dan notifikasi. Untuk basic parameternya sendiri, chipsetnya menggunakan MediaTek 2502, kemudian menggunakan baterai kapasitas 260 mAh, screennya 1,54 inch dengan 240 x 240 square display. Untuk language-nya atau bahasanya sendiri bisa untuk bahasa banyak dan bisa juga bahasa Indonesianya. Kemudian untuk Bluetooth menggunakan Bluetooth 4.0. Untuk sistem Android-nya sendiri menggunakan Android 44 dan di atas iOS 9.0 dan di atasnya. Dan untuk aplikasinya ini menggunakan aplikasi Undo Pro. Oke, mari kita buka. Oh ya, sebenarnya saya udah membeli jam ini sudah cukup lama, kurang lebih 2 bulan, dan baru ini sempat membuat videonya. Nah, ini yang ada dalam boxnya. Yang pertama ada buku panduan. Di sini buku panduannya ada dua bahasa, yaitu bahasa Inggris dan bahasa Cina. Oke. Kemudian yang kedua ada chargernya. Jadi chargernya bukan tipe magnet, tapi kita harus menempelkan bagian smartwatchnya di sini. Kemudian ini smartwatchnya. Jadi seperti ini untuk cara mencharge-nya. Nah, jadi seperti ini, dan kita tinggal mengkonekkan ke kepala charger handphone. Oke, jadi untuk smartwatchnya sendiri ini bagian samping terbuat dari alloy bahannya. Kemudian untuk belakangnya seperti plastik ya. Dan ini tadi untuk mengecas, dan ini sensor untuk blood pressure, heart rate, dan lain sebagainya. Kemudian di sini untuk strapnya sendiri strap Milanese yang model pasir. Di sini ukurannya 20 mm dan sama seperti Amazfit GTS, Amazfit Bip, dan lain sebagainya. Dan ini sebenarnya saya sudah menggunakan screen protector milik Amazfit GTS dan pas. Oke, mari kita nyalakan. Jadi seperti ini tampilannya. Lumayan ya, agak terang cerah gitu warnanya. Jadi coba kita geser dari atas ke bawah, ada menu Bluetooth, kemudian layar sampingnya menandakan baterainya, kapasitas baterai, kemudian di sini untuk mode kalau ingin kita silent. Dan dari bawah ke atas masuk ke menu. Nah, ini kembali bisa pencet, dan ini bisa masuk ke menu lagi, geser kanan kiri juga menu lagi. Oke, jadi yang pertama itu menu heart rate. Nah, di sini kita bisa mengatur, melihat jumlah heart rate kita seperti ini. Harus start dan stop dan berjalan secara dinamis. Kemudian yang kedua ECG. Jadi di sini bisa disambungkan nanti di dalam aplikasi di smartphone-nya. Kemudian ada blood pressure, di sini juga bisa start. Kemudian blood oxygen, di sini juga ada start. Kemudian selanjutnya pedometer. Nah, di sini bisa dilihat total jumlah langkah dan berapa kalori yang terbuang, dan kita sudah berjalan jaraknya kelihatan. Kemudian untuk running, olahraga, ini coba di start. Dan seperti ini tampilannya. Jadi cukup lengkap. Hapus, story record belum ada.
power saving, biasanya saya pilih on agar hemat baterai. Kemudian di sini ada kalkulator contoh. Nah, ternyata bekerja. Oke, kembali. Kemudian di sini juga bisa men-setting alarm tanpa harus masuk ke aplikasinya di smartphone-nya. Kemudian ada kalender, tanggalan, bisa lengkap. Kembali. Kemudian menu selanjutnya bisa untuk stopwatch. Dan di action ini bisa kita men-setting flip to mute incoming call atau flip to mute alarm. Jadi apabila di flip, alarmnya langsung mati seperti itu. Dan di sini wake up gesture. Jadi untuk saya sih saya off kan, dan apabila di on kan, coba ya, mati. Digoyang-goyangkan harusnya nyala. Nah, seperti ini. Kalau saya biasanya di off agar hemat baterai. Kemudian notice harus sambung ke Bluetooth. Untuk language atau bahasanya sendiri tersedia banyak bahasa, ada bahasa Indonesia juga. Kemudian ada sedentary. Nah, ini waktu untuk mengingatkan apabila kita terlalu lama duduk. Kemudian find telepon. Jadi ini harus connect Bluetooth dulu. Kemudian di sini ada tema 1, tema 2. Tema 2 seperti ini, ada gelembung-gelembungnya. Dan QR code. Nah, di sini nanti apabila ingin mendownload aplikasinya bisa scan barcode. Oke. Kemudian untuk setting, Bluetooth setting. Nah, jadi apabila ingin menyambungkan harus disetting dulu di sini. Dan di sini juga bisa di setting off on. Jadi tidak otomatis langsung nyala. Kemudian clock, di sini clock nanti bisa milih tampilan white space-nya yang diinginkan. Kemudian ada lagi jadi setiap ada notif bisa nyala, new notification break. Dan di sini soundnya ada 3 pilihan, tinggal dipilih sesuai selera. Kemudian volumenya bisa juga dipilih selera. Kemudian display volume. Nah, di sini ada unit. Kemudian reset about. Nah, di sini semua outletnya. Oke, kemudian ada pundok. Nah, di sini harus sambung ke HP, Bluetooth, dialpad. Kalau ingin melakukan panggilan Bluetooth. Kemudian di sini color record, dan di sini SMS harus sambung juga. Nah, di sini untuk monitoring aktivitas berapa lama waktu tidur kita. Kemudian Bluetooth musik harus sambung Bluetooth call harus sambung. Kemudian di sini bisa juga remote kamera harus sambung Bluetooth juga. Nah, itu menu-menunya, dan sekarang kita akan coba mengaktifkannya lewat aplikasi bernama Fundo. Jadi ini aplikasinya. Jadi ini sedang connecting. Nah, di sini untuk menunya seperti ini tampilannya. Stepnya 0 pada yesterday. Step hari ini 8640. Jarak yang ditempuh 4,9 km dan kalori yang dibuang 275,4. Kemudian ini analisisnya. Jadi kita bisa lihat ya, dari 1 minggu yang lalu seperti ini. Kemudian di sini
sama dashboard. Nah, di sini settingnya, di sini bisa memilih aplikasi apa aja yang ingin ditampilkan notif, kemudian remote shutter, bluetooth call, and device, unit setting. Di sini bisa milimeter atau inch, kemudian temperatur unit Celsius atau Fahrenheit, kemudian about, window. Mungkin itu saja, nggak terlalu banyak karena di settingannya sudah banyak di smartwatch-nya ini. Oh ya, jadi untuk merubah tampilan smartwatch-nya kita tinggal tekan agak lama 3 detik. Jadi 1, coba kita hitungnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ya, jadi ada 9 watch. Coba kita pilih ini. Jadi seperti ini tampilannya. Dan untuk pemakaian saya sendiri yang jarang connect ke Bluetooth itu bisa tembus sampai 7 harian. Jadi itu berbeda-beda ya dengan pemakaian Akan nanti yang kalau misalnya connect ke Bluetooth terus mungkin 2-3 hari. Nah, mungkin itu saja sedikit review dari saya tentang smartwatch ini DT nomor 135. Menurut saya sih smartwatch-nya recommended karena pas sekali untuk ukuran tangan yang kecil seperti ini, nggak terlalu besar. Kalau dari jauh sekilas mirip Amazfit GTS. Terima kasih yang sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk like, comment, dan share video ini sebanyak-banyaknya. Bye, terima kasih.